Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Akilah. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Majalengka. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas materi tentang matematika ekonomi. Jadi, matematika ekonomi ini saya pelajari di semester 1. Ada mata kuliah yang namanya matematika ekonomi. Nah, sebelum membahas materi tersebut, saya sudah membuat mind mapping hasil karya saya tentang matematika ekonomi. Dan di dalam mind mapping ini terdapat 4 materi. Yang pertama yaitu konsep dasar matematika ekonomi. Terus yang kedua ada konsep himpunan ataupun teori himpunan. Yang ketiga ada fungsi. Dan yang keempat ada tentang sistem persamaan linear. Nah, keempat materi ini adalah 4 materi yang nantinya akan diterapkan ke dalam matematika ekonomi. Jadi ini tuh masih basic. Oleh karena itu kita harus paham dulu keempat materi ini sebelum melangkah lebih jauh ke dalam matematika ekonomi. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi ini berbeda dengan matematika murni. Matematika ekonomi ini yaitu ilmu matematika terapan yang digunakan atau diterapkan di dalam dunia ekonomi. Jadi matematika ini lebih berfokus kepada konsep matematika yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi gitu. Dan di dalam variabelnya itu, dalam matematika ekonomi, variabel yang digunakannya itu melambangkan suatu istilah-istilah tertentu, seperti variabel P untuk melambangkan istilah price atau harga, lalu variabel C untuk melambangkan istilah cost atau biaya, lalu variabel Q untuk melambangkan istilah quantity ataupun kuantitas. Sedangkan kan kalau di matematika murni, variabel yang digunakannya yaitu variabel X, Y, dan Z. Matematika ekonomi ini sangat dibutuhkan sekali di dalam dunia ekonomi dan bisnis karena ini bermanfaat untuk dapat menganalisis kuantitatif dalam permasalahan-permasalahan ekonomi. Lalu juga ilmu matematika ekonomi ini bisa digunakan untuk membuat suatu laporan bisnis. Dan juga dari laporan bisnis itu, kita juga bisa mengetahui kelayakan bisnis ke depannya, sehingga kita jadi bisa meramalkan bisnis kita untuk ke depannya. Nah, di dalam matematika ekonomi ini ada yang namanya model ekonomi. Model ekonomi ini terdiri dari 2. Ada model ekonomi non-matematika dan ada model ekonomi matematika. Kalau model ekonomi non-matematika, ini asumsi dan kesimpulannya ini dalam bentuk verbal ataupun kata-kata, pernyataan, dan kalimat-kalimat. Sedangkan kalau model ekonomi matematika, ini asumsi dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol matematika ataupun persamaan. Nah, persamaan ini terdiri atau terbentuk dari 3 komponen ataupun unsur. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Seperti yang sudah saya singgung tadi, variabel di dalam matematika ekonomi ini berupa melambangkan istilah-istilah tertentu, seperti variabel P untuk price, Q untuk quantity, dan C untuk cost. Lalu yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah nilai atau angka yang melekat di dalam suatu variabel. Misalnya kita lihat ada 2P. Nah, angka 2 tersebut merupakan koefisien dari variabel P. Lalu yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah nilai nyata tunggal atau nilai tetap dalam suatu masalah tertentu. Biasanya kita bisa melihat dari suatu persamaan, nilai konstanta itu berdiri sendiri, jadi tidak terikat dengan suatu variabel apapun.
Lalu, di dalam matematika ekonomi juga digunakan sistem bilangan nyata seperti di dalam matematika murni. Sistem bilangan nyata terbagi menjadi dua, ada sistem bilangan nyata rasional dan ada yang sistem bilangan nyata irasional. Kalau sistem bilangan nyata rasional itu yang angka desimalnya berakhiran 0 ataupun berakhirannya itu beraturan. Seperti misalnya angka 3,00 itu kan akhirannya 0. Lalu misalnya 0,3333 dan seterusnya itu kan beraturan, angka 3 di belakangnya gitu, desimalnya itu angka 3. Nah, bilangan rasional ini juga terbagi lagi menjadi dua. Ada bilangan pecahan dan ada bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui, kalau bilangan pecahan itu 1/2, 2/3, 3/4. Nah, sedangkan bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada bilangan bulat positif, seperti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat 0, yaitu angka 0, dan bilangan bulat negatif, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua adalah bilangan irasional. Kalau bilangan irasional ini kebalikannya dari bilangan rasional. Jadi, angka desimalnya ini berakhiran tidak beraturan. Seperti misalnya nilai pi 3,14 dan seterusnya. Lalu nilai dari akar 5 itu kan irasional. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah teori himpunan. Teori himpunan ini adalah teori yang paling mendasar di dalam matematika pada umumnya gitu, dan pada khususnya juga di dalam bidang ekonomi juga himpunan ini digunakan untuk pengumpulan objek ataupun untuk mengkelompokkan suatu data gitu. Nah, pengertian himpunan sendiri, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang diterangkan ataupun didefinisikan secara jelas. Jadi, dikumpulkan si data objek tersebut di dalam suatu himpunan supaya jelas bahwa objek ini merupakan anggota himpunan ini ataupun anggota himpunan yang lainnya gitu. Nah, himpunan ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Dan objek-objeknya ini ditulis di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Terdapat 4 macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Biasanya himpunan kosong ini dilambangkan dengan kurung kurawal kosong ataupun 0 yang dicoret gitu. Seperti contoh himpunan kosong adalah nama hari yang diawali dengan huruf D. Kan hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada satupun dari hari yang diawali dengan huruf D. Maka himpunannya itu merupakan himpunan kosong yang tidak memiliki anggota. Pernyataan tersebut itu tidak memiliki anggotanya. Lalu yang kedua ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini himpunan, jadi terdapat 2 himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama di antara 2 himpunan tersebut. Contohnya, misal ada himpunan A, anggotanya itu angka 1, 2, 3, lalu ada himpunan B, anggotanya itu 4, 5, 6. Nah, himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan saling lepas, karena dari anggota dari 2 himpunan tersebut tidak ada satupun yang memiliki anggota yang sama gitu. Lalu yang ketiga ada himpunan saling tidak lepas. Himpunan saling tidak lepas ini kebalikannya dari himpunan saling lepas. Himpunan saling tidak lepas yaitu apabila terdapat 2 himpunan yang memiliki anggota yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Misalnya kita contohkan ada himpunan A, yaitu anggotanya angka 1, 2, 3, 4, 5,
Lalu ada himpunan B, misal angkanya itu, anggotanya itu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan A dan B ini merupakan himpunan saling tidak lepas karena ada anggota yang sama, yaitu angka 4 dan 5. Tuh. Lalu yang keempat, yaitu ada himpunan bagian. Himpunan bagian ini yaitu himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Seperti kita misalkan contoh ada himpunan A yang anggota himpunannya itu angka 1, 2, dan 3. Lalu ada himpunan B yang anggotanya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B karena seluruh anggota A termasuk di dalam bagian anggota himpunan B. Jadi himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Paham? Lalu yang selanjutnya di dalam himpunan ada operasi himpunan dan diagram Venn-nya. Ini terdiri dari 3 macam operasi. Yang pertama adalah irisan. Irisan adalah semua unsur kejadian yang masuk ke dalam sebuah himpunan dan juga masuk ke dalam himpunan lainnya. Jadi kita misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Yang merupakan irisan adalah angka 4 karena 4 ini masuk ke dalam himpunan A dan juga masuk ke dalam himpunan B. Himpunan A dan B ini juga bisa disebut dengan himpunan saling tidak lepas tadi gitu karena memiliki anggota yang sama. Nah, anggota yang sama ini disebut dengan irisan. Irisan ini dilambangkan dengan simbol kayak simbol N gitu, huruf N. Dan biasanya penulisannya itu kayak A irisan B. Nah, lalu penulisan diagram Venn-nya ini yang diarsir adalah bagian tengah dari himpunan tersebut gitu. Jadi irisannya ini masuk ke dalam 2 himpunan antara A dan B. Jadi yang diarsirnya adalah yang di bagian tengah. Yang kedua, operasi himpunannya itu adalah gabungan. Nah, gabungan ini yaitu semua unsur yang ada dalam 2 ataupun lebih himpunan. Jadi penggabungan antara 2 himpunan. Jadi anggotanya itu digabungkan gitu. Misal yang tadi kita masih ambil contoh dari soal yang tadi, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan ada himpunan B, anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Apabila digabungkan, maka anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apabila ada anggota yang sama, misal tadi angka 4 ada anggota yang sama, maka dituliskannya cukup 1 aja gitu. Angka 4-nya diambil 1 doang. Dan gabungan ini dilambangkan dengan simbol kayak huruf U gitu ke atas. Nah, penulisannya ini dibacanya A gabungan B. Himpunan A gabungan himpunan B gitu. Lalu untuk diagram Venn-nya hampir sama seperti irisan yang tadi. Penulisannya itu himpunan A, himpunan B itu diarsir, yang diarsirnya berbedanya, yang diarsirnya itu seluruh himpunan A dan B itu diarsir karena kan tadi digabungkan, jadi itu diarsir. Lalu yang ketiga ada komplement. Komplement ini adalah seluruh dari anggota himpunan semesta yang tidak termasuk atau bukan merupakan anggota himpunan A. Mungkin kalian bingung himpunan semesta itu apa? Jadi himpunan semesta itu adalah suatu himpunan yang memuat atau berisikan semua anggota atau objek yang sedang menjadi pembahasan gitu atau dibicarakan. Misalnya kita ambil contoh, himpunan semestanya adalah bilangan bulat lebih dari sama dengan 1 sampai dengan
kurang dari 10. Berarti kita bisa ambil bahwa himpunan semestanya ini yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kan tadi kurang dari 10. Kita ambil itu. Itu adalah himpunan semesta. Lalu bisa ada himpunan A. Himpunan A-nya itu yaitu anggotanya lebih dari sama dengan 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 5. Berarti anggota himpunan A ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu adalah himpunan A. Tadi kita himpunan semesta dari angka 1 sampai dengan 9. Nah, apabila kita mencari komplement dari himpunan A, berarti himpunan semesta yang bukan merupakan termasuk himpunan A. Jadi, komplement himpunan A yaitu angka 6, 7, 8, 9 itu merupakan komplement himpunan A. Seluruh anggota semesta yang bukan merupakan dari himpunan A itu disebut dengan komplement himpunan A. Lalu untuk penggambaran diagram pennya, ini yang diarsir adalah bagian luar dari himpunan A, yaitu bagian dari himpunan semesta. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi. Fungsi ini terbentuk dari 3 komponen tadi yang sudah dijelaskan, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Seperti kita ketahui bahwa variabel itu kayak P, C, dan Q. Lalu ada koefisien, yaitu angka yang melekat di dalam variabel. Lalu ada konstanta atau nilai nyata tunggal. Nah, di dalam fungsi ini ada juga yang namanya sistem koordinat kartesius. Karena dalam fungsi ini tentu nanti akan menggambar sebuah grafik. Nah, grafik ini menggunakan sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini gabungan dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang kita bisa sebut dengan absis ini garis lurus yang horizontal, sedangkan sumbu Y atau sumbu ordinat ini garis lurus yang vertikal atau ke atas. Jadi ketika sumbu X dan sumbu Y digabungkan, maka itu akan terbentuk tegak lurus seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan sistem koordinat kartesius. Sumbu X di sebelah kanan itu bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kirinya itu bilangan bulat negatif. Sama dengan sumbu Y, kalau di bagian atasnya itu bilangan bulat positif, sedangkan di bagian bawahnya itu bilangan bulat negatif. Dan yang di tengahnya itu adalah 0. Tengahnya itu adalah 0. Lalu di dalam fungsi ini terdapat 2, ada fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear adalah fungsi yang membentuk grafik garis lurus. Fungsi linear ini pangkat tertinggi variabelnya yaitu pangkat 1. Fungsi linear ini juga sering disebut dengan fungsi berderajat 1. Jadi di dalam fungsi linear ini ada yang namanya kemiringan. Dari garis lurus ini kan ada yang namanya kemiringan gitu. Ini yang disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Itu adalah gradien. Mencari kemiringan ini bisa menggunakan dengan rumus dari suatu titik. Ada 2 titik kan, garis ini terbentuk dari 2 titik kan. Nah, untuk mencari gradien ada rumusnya, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y ini itu Y2 dikurangi Y1, sedangkan delta X-nya itu X2 dikurangi X1. Dari mana kita mendapatkan Y1, X1? Dari mana? Ya dari titik potong di dalam sistem koordinat kartesius itu. Itu kan kita akan mencari nilai kemiringannya ya dari titik tersebut gitu. Lalu kemiringan ini akan menentukan bentuk dari grafiknya
atau bentuk dari garis lurusnya. Ada 4 macam kemiringan. Yang pertama ada kemiringan positif. Kemiringan positif ini bentuk grafiknya yaitu menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di dalam penerapan matematika ekonominya, kemiringan positif ini biasanya digunakan di dalam grafik kurva penawaran gitu. Karena kan hukum penawaran, apabila harga naik, maka penawaran akan naik. Begitu pula sebaliknya, hukum penawaran ini berbanding lurus. Lalu yang kedua ada kemiringan negatif. Nah, kemiringan negatif ini bentuk grafiknya yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini biasanya digunakan di dalam grafik fungsi permintaan, karena kan di dalam permintaan apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Karena hukum permintaan ini berbanding terbalik, maka grafik yang dihasilkannya pun adalah kemiringannya itu negatif atau menurun gitu. Lalu yang ketiga ada kemiringan 0. Kemiringan 0 yaitu grafik yang hanya berpotongan di sumbu Y saja, jadi tidak menyentuh sumbu X. Nah, biasanya kemiringan 0 ini digunakan untuk menggambarkan total fixed cost. Karena total fixed cost ini akan tetap sama berapapun kuantitas barang yang dihasilkan, maka ini tidak dipengaruhi oleh kuantitas gitu, jadi tidak menyentuh ke sumbu X, atau kalau di dalam grafiknya itu sumbu kuantitas gitu. Lalu yang keempat ada kemiringan tak tentu. Kemiringan tak tentu ini grafiknya ini berpotongan di sumbu X, jadi tidak melewati sumbu Y. Lalu bagaimana menentukan persamaan di dalam fungsi linier? Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode 1 titik dan 1 gradien. Ini bisa digunakan apabila sudah diketahui 1 titiknya yaitu X, Y, dan diketahui gradiennya atau kemiringannya. Maka bisa digunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, bisa digunakan rumus ini. M-nya sebagai gradien, Y-nya, Y1-nya yaitu nilai dari titik Y, lalu X1-nya yaitu nilai titik X. Lalu yang kedua ada metode 2 titik. Metode 2 titik ini bisa digunakan apabila diketahui 2 titik. Untuk menentukan persamaan ini tidak perlu menggunakan gradien, jadi hanya digunakan 2 titik. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, misal ada titik A yaitu 1,2 dan ada titik B 3,4. Ini misalkan. Nah, X1-nya itu ada di titik A yaitu angka 1 dan X2-nya itu ada di titik B yaitu angka 3. Lalu Y1-nya ini ada di titik A yaitu angka 2, lalu Y2-nya ini ada di titik B yaitu angka 4. Nah, bisa dimasukkan ke dalam rumus tersebut gitu, untuk mencari persamaannya. Lalu di dalam fungsi linear ini kita bisa menentukan hubungan 2 garis lurus. Misal kita melihat grafik ada 2 garis lurus. Nah, kita bisa menentukan hubungannya seperti apa. Ada 4 hubungan di dalam fungsi linear ini. Yang pertama adalah berimpit. Garis lurus akan berimpit apabila persamaannya ini sama persis. Jadi persamaan fungsi pertama dengan fungsi kedua ini sama persis. Konstantanya sama, koefisiennya sama, X-nya pun sama gitu. Lalu yang kedua, hubungan garis lurus akan sejajar apabila kedua fungsi persamaannya memiliki gradien yang sama.
Oke. Nah, biasanya sejajar ini dalam penerapan matematika ekonomi digunakan di dalam grafik pajak, penambahan pajak gitu, dari harga normal lalu setelah ditambah pajak maka akan menghasilkan garis grafik yang sejajar gitu. Lalu yang ketiga yaitu berpotongan. Hubungan dua garis lurus akan berpotongan apabila gradien dari fungsi yang pertama dengan gradien fungsi yang kedua tidak sama, atau M1 tidak sama dengan M2. Maka akan menghasilkan garis yang saling berpotongan. Lalu yang keempat adalah tegak lurus. Tegak lurus apabila gradien fungsi pertama dikalikan dengan gradien fungsi yang kedua akan menghasilkan min 1. Itu adalah syarat dari tegak lurus. Tuh. Misal di gradien pertama nilainya yaitu 2. Nah, di gradien kedua akan menghasilkan garis tegak lurus apabila gradien yang keduanya itu min 1/2. Kan 2 dikali min 1/2 akan menghasilkan atau akan sama dengan min 1. Nah, itu bisa disebut dengan garis tegak lurus. Garis tegak lurus dan garis perpotongan ini akan kita jumpai nanti grafiknya itu di equilibrium ataupun pokoknya banyak yang garis-garis yang akan saling berpotongan gitu di dalam matematika ekonomi apabila kita sudah menuju ke sana. Lalu ada fungsi nonlinier. Di dalam fungsi nonlinier ini ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini pangkat variabelnya itu sama dengan 2. Nah, di dalam fungsi kuadrat ini biasanya grafik yang dihasilkannya itu berbentuk kurva. Dan di dalam matematika ekonomi ini biasanya ditulis di dalam kurva indifferent gitu, ataupun di dalam kurva keseimbangan pasar equilibrium juga ada loh yang kurva seperti fungsi nonlinier. Lalu materi yang ketiga ada sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada sistem persamaan linier 1 variabel dan sistem persamaan linier 2 variabel. Yang pertama adalah sistem persamaan linier 1 variabel. Sistem persamaan linier 1 variabel adalah suatu persamaan dari variabelnya yang berpangkat paling tinggi adalah 1 dan hanya memiliki 1 variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linier 1 variabel yaitu AX plus B sama dengan C. Itu bentuk umumnya. Dan ada juga operasi di dalam sistem persamaan linier 1 variabel ini, yaitu kedua ruas dalam suatu persamaan dapat ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, yaitu dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua ada sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan linier 2 variabel ini yaitu sistem persamaan linier yang terdiri dari 2 variabel, dan bentuk umum dari sistem persamaan linier 2 variabel yaitu AX plus BY sama dengan P. Jadi ada 2 variabel yaitu X dan Y. Kalau di dalam sistem persamaan linier 2 variabel juga ada 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut gitu. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik ini sebuah metode yang dilakukan dengan cara menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linier. Langkah-langkah untuk menggunakan metode grafik yang pertama adalah kita menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam sistem koordinat kartesius tadi. Nah, setelah itu baru kita akan menemukan titik penyelesaiannya. Titik penyelesaiannya itu yaitu titik potong antara garis fungsi yang pertama atau persamaan pertama dengan garis persamaan yang kedua. Nah, itulah yang
penyelesaiannya, maka akan ditemukan penyelesaiannya yaitu titik X, Y. Yang kedua ada metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan gitu ke persamaan yang lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode substitusi yang pertama adalah kita mengubah salah satu persamaan dulu menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B, ataupun bisa X sama dengan CY plus D gitu. Jadi kita mengubah dulu bentuknya jadi X sama dengan ataupun Y sama dengan dulu. Setelah itu kita substitusikan nilai yang tadi yang sudah diubah X atau Y tadi gitu pada langkah pertama tadi ke persamaan lainnya. Kita substitusikan ke persamaan lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaannya untuk mendapatkan nilai dari X ataupun dari Y. Nah, apabila dari awal kita mengubah nilai persamaannya menjadi X sama dengan CY plus D, nah maka ketika disubstitusikan ke persamaan lain, maka akan didapat nilai Y gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Setelah didapat nilai salah satunya, misal kita dapat nilai Y gitu setelah memasukkan ke dalam persamaan tersebut. Setelah nilai Y didapatlah, masukkan nilai Y tersebut ke persamaan yang lainnya gitu untuk didapatkan nilai X yang belum diketahui gitu. Lalu setelah itu lakukanlah pengurangan, pengalian dan sebagainya untuk mendapatkan nilainya yang belum diketahui. Nah, nilai penyelesaiannya itu sama X, Y. Lalu yang ketiga ada metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu suatu metode yang mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi gitu. Langkah-langkah untuk mengeliminasi ini yang pertama yaitu samakan dulu gitu salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, kita menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambah atau mengurangkan. Kalau mengurangkan, apabila koefisien persamaan pertama dan keduanya itu positif, maka harus dikurangkan agar hasilnya ini 0. Sedangkan apabila salah satunya negatif, maka itu harus ditambah gitu, agar hasilnya pun 0 gitu. Nah, setelah dihilangkan salah satu variabel, kita menghilangkan variabel X misal. Nah, kita akan mendapat nilai dari variabel Y. Nah, kan tadi kita mengeliminasi variabel X, lalu kita mengetahui nilai dari variabel Y. Nah, yang kedua, kita mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai dari variabel X gitu. Lalu setelah itu, kita akan mendapatkan penyelesaian dengan bentuk X, nilai X, Y dari dua persamaan tersebut. Yang keempat, ada metode gabungan. Metode gabungan ini merupakan kombinasi dari metode eliminasi dengan metode substitusi. Langkah-langkah yang dilakukannya sama, yaitu metode eliminasi terlebih dahulu. Misal kita mengeliminasi variabel X tadi, lalu didapat nilai dari variabel Y. Nah, setelah didapat nilai variabel Y, lalu kita substitusikan nilai variabel Y itu ke dalam suatu persamaan yang lain gitu, supaya kita mendapatkan nilai dari variabel X yang belum diketahui. Nah, nanti penyelesaiannya sama, yaitu berbentuk X, Y. Nah, dari keempat metode penyelesaian SPLDP tadi, sebenarnya yang paling mudah adalah metode gabungan. Tapi tergantung kitanya dalam memahami atau menguasai metode tersebut. Tapi saya pribadi lebih mudah yang metode gabungan, karena kita mengeliminasi lalu mensubstitusikan gitu, karena itu lebih simpel aja gitu. Sebenarnya dibanding teori seperti ini, matematika itu lebih
harus kita lebih banyak latihan soal dalam menghitung gitu dibanding teori seperti ini. Makanya kita harus perbanyak latihan soal supaya lebih paham lagi ke depannya. Nah, itu dia tadi keempat materi yang akan digunakan di dalam penerapan matematika ekonomi. Oleh karena itu, kita harus paham terlebih dahulu keempat materi tadi sebelum kita berlanjut ke penerapan matematika ekonominya. Mungkin hanya sekian video kali ini tentang pembahasan matematika ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan yang saya buat ketika menjelaskan materi tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.